Lo mau user interview buat posisi project manager, tapi minder banget karena belum punya banyak pengalaman dan bingung kira-kira bakal ditanya apa ya sama interviewernya. Tenang aja, gua udah ratusan kali ikut interview project manager, baik sebagai interviewer maupun kandidat. Di video ini, gua akan bahas 5 pertanyaan yang sering ditanyakan pada saat project management user interview, jawaban idealnya, serta analisis kenapa jawaban tersebut itu bagus. Let's go! Disclaimer pertama, sama seperti video sebelumnya, ketika gue ngebahas project manager HR interview, Vicario akan balik lagi jadi anak kuliahan supaya kasus-kasusnya semakin relevan buat lo yang belum punya pengalaman kerja sebagai project manager. Disclaimer yang kedua, tutorial ini bukan buat ngajarin bohong atau bikin-bikin cerita, tapi ngajarin cara mengkomunikasikan pengalaman yang sebenarnya udah lo punya sih. Kalau gitu kita mulai aja ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kamu memulai project? Ini adalah jawaban versi gue. Pertama, saya akan memastikan dulu latar belakang dan tujuan dari proyek ini. Contohnya, waktu saya menjadi ketua acara untuk pengabdian masyarakat, saya mencoba untuk memahami kenapa kita perlu melakukan acara ini dan tujuannya. Setelah bertanya kepada pihak terkait, ini memang bagian dari proses penerimaan masuk himpunan dengan tujuan menanamkan kepedulian sosial bagi anggotanya. Kedua, saya mengidentifikasi siapa saja pihak yang terlibat di dalam proyek ini. Masih di proyek yang sama, saya mencari tahu ekspektasi dari pihak kampus, himpunan, dan juga penerima manfaat. Saya juga mencoba untuk membangun kedekatan personal untuk melancarkan eksekusi proyek. Ketiga, saya mulai merencanakan eksekusi. Saya mulai dengan membuat estimasi anggaran, membuat timeline dari hari ini sampai hari H, dan juga mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi. Kami meminjam laporan pertanggungjawaban pengabdian masyarakat tahun lalu, menentukan tanggal di mana tidak rentan hujan, dan memilih lokasi yang dekat untuk meminimalisir mobilisasi. Kenapa jawaban ini bagus? Karena jawaban ini sudah sejalan dengan ilmu yang udah sempat gue share sebelumnya di Project Planning 101, yaitu dengan menggunakan Project Charter. Hampir semua komponen yang ada di sini ada di komponen Project Planning yang udah gue share sebelumnya. Jadi, teman-teman boleh tonton video ini dulu supaya lebih paham tentang gimana sih caranya melakukan project planning yang terstruktur. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kamu memastikan project berjalan on time dan on budget? Pertama-tama, saya akan membuat timeline dan anggaran biaya terlebih dahulu. Dalam prosesnya, saya akan bekerja sama dengan anggota tim untuk menentukan timeline dan biaya yang oke untuk project ini. Setelah itu, saya akan mempresentasikannya kepada atasan saya untuk mendapatkan persetujuan. Kedua, saya akan melakukan monitoring secara berkala. Dalam kasus timeline, saya akan menginisiasi progress update secara reguler untuk melihat perbandingan antara rencana dengan eksekusi. Dalam kasus budget, saya akan memantau budget secara rutin. Jika belum ada, saya akan menginisiasi proses approval budget sehingga ada kejelasan bagaimana cara mendapatkan budget di project ini. Ketiga, ketika ada perubahan, saya akan menganalisa dulu. Misalnya tiba-tiba ada kebutuhan untuk memajukan timeline, saya tidak akan langsung mengiyakan. Saya akan berembuk dulu dengan tim, lalu menjelaskan kepada atasan pro dan kontranya. Barulah kami mengambil keputusan bersama. Kenapa ini jawaban yang bagus? Yang pertama adalah selalu mulai dengan rencana. Tuh. Jadi sebagai project manager, kita rencanain dulu nih dari depan gimana caranya kita ini akan nge-track budget maupun timeline. Dan yang kedua adalah kawal proses eksekusinya. Karena ketika kita sudah selesai planning, bukan berarti kita ongkang-ongkang kaki dan langsung membiarkan project itu berjalan dengan sendirinya. Tugas kita adalah memantau dan memastikan proyek tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan melakukan intervensi jika memang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah, sebagai rule of thumb, sebagai project manager, ketika ada perubahan, kita sebaiknya tidak langsung mengiyakan dan kita itu menganalisis dulu apa dampak dari perubahan ini terhadap kesuksesan dari proyeknya. Maka, tunjukkanlah bahwa kita melakukan perubahan dengan seksama. Pertanyaan ketiga, coba ceritakan situasi di mana kamu menghandle konflik sama stakeholder. Ini jawaban versi gue. Pada waktu itu, saya bertugas menjadi panitia acara untuk acara pengabdian masyarakat. Untuk memastikan rencana kita berjalan sesuai dengan rencana, saya mengadakan progress update setiap minggunya. Ada salah satu anggota tim, sebut saja Tony, sering tidak hadir di dalam progress update. Saya mencoba untuk mengirimkan WA ke Tony untuk menanyakan kabar. Dia menjawab, tapi tidak datang lagi di meeting selanjutnya. Padahal, dia memegang peranan penting di dalam kepanitiaan. Akibatnya, anggota tim lain jadi harus mengcover status update-nya dan mengambil beban yang lebih besar. Sebagai ketua, saya merasa ini harus diselesaikan. Saya mengajak Tony untuk bicara empat mata. Saya mulai dengan menyampaikan keresahan saya atas ketidakhadiran Tony, lalu saya menanyakan apa penyebab ketidakhadirannya. Ternyata, ibunya sedang sakit sehingga Tony harus merawatnya. Dari situ, saya menyarankan untuk mencari penggantinya di kepanitiaan agar Tony bisa fokus. Akhirnya, kepanitiaan dapat berjalan dengan lancar. Awalnya tentu saja
tidak enak untuk melakukan konfrontasi, namun setelah terbiasa, nyatanya saya sering dipercaya oleh kepanitiaan lain untuk menyampaikan pesan-pesan sulit. Kenapa jawaban ini bagus? Yang pertama adalah ketika kita mau menjelaskan konflik, pertama kita harus jelasin dulu konteks dari konflik tersebut. Seringkali ketika gue mendengar orang menjelaskan konfliknya, mereka langsung ngebahas tentang konfliknya tanpa menjelaskan kepada interviewer apa nih gambaran besar dari project yang sedang dihandle. Bagian yang kedua adalah ceritakan dampak dari konflik tersebut terhadap kesuksesan dari project. Karena tidak semua konflik di dalam project itu perlu diselesaikan, dan kalau memang perlu diselesaikan, kita perlu menunjukkan bahwa konflik itu memang memiliki dampak negatif terhadap project kita. Dan yang ketiga, dan menurut gue ini yang paling penting, adalah ceritakan apa yang kita lakukan. Di sini gue menceritakan step by step apa yang gue lakukan, dan bahkan di beberapa interview ada interviewer yang menanyakan secara detail apa yang gue sampaikan kepada Tony, bagaimana jawaban Tony, dan bagaimana gue menjawabnya balik. Jadi bener-bener inget-inget lagi pengalamannya seperti apa, sehingga ketika ditanya lo bisa menjawab dengan sangat clear. Kalau bisa juga, pilih konflik di mana lo memainkan peranan secara aktif. Bukan konflik yang ketika lo alami langsung lo serahkan kepada orang lain untuk menyelesaikan konfliknya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk menceritakan hasil dari pemecahan konflik tersebut, terutama kalau memang lo juga bisa menggambarkan bahwa sebenarnya ini hal yang sulit buat lo, seperti yang gue gambarkan di sini, bahwa buat gue ini hal yang sulit tapi gue tetap lakukan karena ini adalah hal yang penting buat projectnya, sehingga itu akan memberikan impresi positif buat interviewer. Pertanyaan keempat, coba ceritakan project kamu yang gagal. Nah, di sini ini jawaban versi gue. Pada waktu itu saya bertugas untuk menjadi project manager dalam kegiatan dana usaha. Kami diminta untuk berjualan dengan modal 2 juta rupiah. Dari modal itu kami diharapkan untuk dapat meraih keuntungan sebesar 500 ribu rupiah dalam waktu 5 hari. Kami memutar otak dan memutuskan untuk menjual pancake ice cream. Pertimbangannya adalah karena mereka mudah dibuat, banyak disukai dan cocok dengan cuaca panas. Kami mencoba berjualan dan ternyata jualan kami kurang laris. Hal ini diperparah dengan es krim kami yang kami bawa keliling mudah mencair, sehingga kami mengalami kerugian. Ternyata dari 5 tim, hanya kami tim yang gagal memenuhi target. Dari pengalaman tersebut, kami belajar beberapa hal. Pertama, untuk memikirkan ide dengan masak-masak. Harus diakui, kami terlalu terburu-buru karena adanya deadline yang mendesak. Kedua, pertimbangkan eksekusi dari rencana. Kami tidak melakukan perencanaan resiko yang matang, sehingga adanya resiko mendasar yang tidak berhasil kami antisipasi. Yang ketiga adalah untuk memonitor performa setiap harinya, sehingga jika ada ancar-ancar proyek kami tidak sukses, kami dapat melakukan pivot. Kenapa ini jawaban yang bagus? Yang pertama adalah karena kita fokus pada perilaku, bukan kepribadian. Di sini gue tidak meng-highlight bahwa gue nih orangnya nggak terlalu jago dalam membangun usaha. Karena itu sifatnya kita itu menyalahkan personality atau sifat yang kita miliki. Fokus aja kepada sebuah perilaku dan hal-hal yang kita lakukan pada saat itu. Dan yang kedua adalah tidak menyalahkan siapapun, tapi menggambarkan situasi seobjektif mungkin, dan biarlah interviewer yang menilai siapa yang salah di dalam situasi tersebut. Tapi yang paling penting adalah nomor 3, di mana kita meng-highlight pembelajaran apa sih yang kita dapat dari kegagalan tersebut. Pertanyaan kelima, seringkali interviewer juga nanya, apa pertanyaan yang kamu punya untuk saya? Ini adalah contoh pertanyaan yang pernah gue tanyain beneran. Jadi kemarin saya sempat searching soal project-project di kantor ini. Dari situ saya ketemu dengan project X yang skalanya sampai nasional. Dari situ saya merasa bahwa, wah, pasti jago banget nih project manajernya. Kalau menurut Mas, apa sih 3 pembelajaran yang didapat dari menjalankan project dengan skala sebesar ini? Kenapa pertanyaan ini bagus? Pertama, karena kita menunjukkan kita punya rasa penasaran terhadap perusahaan dan role-nya. Kelihatan banget bahwa kita ini melakukan usaha lebih untuk mencari tahu tentang perusahaan, dan gak cuma kita itu asal apply atau bahkan kita nggak niat dalam mengapply posisi ini. Yang kedua adalah, kalaupun kita nggak lolos, kita dapat pembelajaran dari interview ini. Seringkali ketika kita diinterview sama user adalah orang yang lebih berpengalaman dari kita di domain tersebut. Jangan cuma ngelakuin interview sebagai cara buat kita mendapatkan pekerjaan, tapi coba deh kita mendapatkan sesuatu dari interview tersebut. Dan yang ketiga, jadiin pertanyaan untuk saya sebagai kesempatan untuk mengimpress hiring manager. Karena kebanyakan orang yang diinterview di sini mungkin menanyakan pertanyaan yang simple banget, yang bahkan jawabannya bisa didapatkan dengan cara googling. Sedangkan apa yang gue tanya ini adalah pertanyaan yang nggak mungkin ada jawabannya di Google, dan cuma bisa ditanyakan langsung sama orang yang ada di dalam organisasinya. Kalau lo ada pertanyaan lain yang perlu gue bahas tentang project manager user interview, silahkan ketik di bawah. Kalau lo belum nonton, saran gue sih lo tonton video
video ini di mana gue ngebahas 5 pertanyaan yang sering ditanyakan di project management HR interview, dan juga video ini di mana lo bisa mempertajam skill set lo sebagai project manager dengan membuat Gantt chart menggunakan Google Sheet. See you next time.